Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar anak-anak untuk hari ini? Bu Guru berharap anak-anak dan keluarga dalam keadaan sehat. Nah, untuk pertemuan kali ini, Bu Guru akan melanjutkan materi tema 1, indahnya kebersamaan. Kita akan memasuki subtema 3 sekarang, bersyukur atas keberagaman. Sudah? Lanjut. Anak-anak bisa membuka buku catatannya. Dicatat hal-hal yang menurut anak-anak penting, dicatat di buku. Sudah? Langsung saja. Muatan bahasa Indonesia, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak itu adalah mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Seperti itu. Menyimak adalah mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Sudah? Lanjut. Contohnya, sini Bu Guru akan membacakan teks ya. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia, tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, dari teks yang Bu Guru sampaikan tadi, yang Bu Guru tandai itu adalah kalimat utamanya. Kemudian yang di bawahnya kalimat penjelas. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan yang mana gagasan pokoknya. Jadi, gagasan pokok dari teks yang Bu Guru bacakan tadi adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Inti dari kalimat utama, ya. Makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Kemudian, gagasan pendukungnya yang pertama, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Seperti itu. Nah, sudah jelas? Kita lanjut. Muatan IPS, makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman budaya, salah satunya adalah makanan tradisional. Nasi timbel berasal dari Jawa Barat, itu makanan khas Jawa Barat. Perhatikan gambarnya, nasi dibungkus daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran, dicampur ya. Nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Seperti contoh. Kita lanjut. Nasi jinggo, makanan khas Bali. Selain nasi jinggo ada juga yang lain, ayam betutu, lawar, seperti itu. Nasi jinggo ini nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil, dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Seperti contoh. Sudah, ada sambalnya juga, ada kacang kadang-kadang ya. Kita lanjut. Papeda. Papeda itu makanan khas Papua. Papeda terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa tawar, disajikan dengan tongkol atau mubara kuah kuning. Seperti contoh gambar yang Bu Guru sajikan. Sudah? Ini papeda ini adalah makanan khas Papua. Kita lanjut. Bubur balado berasal dari Sulawesi Utara. Bubur putih yang berisi campuran. Bu Guru ulang ya. Bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Ya, ikan cakalang goreng. Sudah, lanjut. Bubur Manado ini makanan khas Sulawesi Utara. Sudah, kita lanjut.
Contoh makanan khas lainnya terdapat pada lampiran yang dikirim pada Google Classroom. Nah, nanti Bu Guru akan kirimkan contoh makanan khas yang lainnya. Sudah? Kita lanjut. Muatan IPA. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Seperti itu. Ya. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Nih di subtema 1 sudah Bu Guru jelaskan. Bu Guru ulang pemaparannya. Ya, Bu Guru ulang lagi dikit aja. Sudah? Lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet. Tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Itu fungsi dari karpet. Karpet yang ada di bioskop ini, studio musik juga ya. Kita lanjut. Kita ke PPKN. Kerjasama dalam diskusi. Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Itu yang disebut dengan diskusi. Kerjasama dalam diskusi. Diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama. Dalam berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangannya. Saling menghormati perbedaan pendapat. Ya, jangan mau menang sendiri. Jangan hanya mendengarkan pendapat diri sendiri. Tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Tidak boleh seperti itu. Sudah, kita lanjut. Manfaat saling menghormati pendapat dalam diskusi. 1. Terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Menambah pengetahuan. Permasalahan lebih mudah diselesaikan. Itu kitanya tidak ada ya. Kitanya itu ada kesalahan sedikit dalam pengetikan. Mohon maaf. Yang keempat, akan dihormati orang lain, menghasilkan kesimpulan yang adil. Seperti itu contoh manfaatnya. Muatan SBDP, menari dengan iringan alat musik. Faktor pendukung tari adalah lagu dan alat musik. Lagu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Alat musik disesuaikan dengan lagu yang ada. Contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk mengiringi tari adalah kendang. Nah, seperti itu. Gamelan, gong, kendang. Seperti yang Bu Guru sajikan. Sudah? Lanjut. Muatan IPA. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Ini lanjutannya. Berdasarkan jarak sumber bunyi dan dinding pemantul, dikenal 3 macam bunyi pantul, yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, gaung, dan gema. Sudah? Gaung itu nama lain dari kerdam juga, gaung atau kerdam. Ya, gaung atau kerdam dan gema. Itu. Sudah? Kita lanjut. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul ini terjadi jika jarak sumber bunyi dengan dinding pemantulnya cukup dekat, kurang dari 10 meter. Contohnya, ketika melewati terowongan, bunyi mobil terdengar lebih jelas atau lebih keras. Sudah? Lanjut. Gaung. Gaung merupakan bunyi pantul yang terdengar sebelum bunyi asli selesai. Bunyinya terdengar kurang jelas karena bercampur dengan bunyi asli. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Gaung sering terjadi pada gedung bioskop, gedung konser, dan ruang kosong. Contohnya saat berteriak di ruang kosong yang dikelilingi tembok. Contoh bunyi gaung, bunyi asli
kemari, seperti itu. Bunyi pantul kemari sama. Bunyi yang terdengar keri, seperti itu ya. Ma-nya tidak terdengar. Sudah? Lanjut. Gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asli selesai. Gema dapat terjadi bila sumber bunyi dan dinding pemantul jaraknya cukup jauh, lebih dari 20 meter. Gema sering terjadi di lereng gunung, jurang, atau gua yang permukaannya keras dan rapat. Misalnya ketika berteriak di depan tebing yang cukup jauh jaraknya, maka akan bunyi pantul sesuai bunyi aslinya. Sudah? Contoh bunyi gema. Bunyi asli kemari, bunyi pantul kemari, bunyi terdengar kemari, 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 seperti itu. Ya, anak-anak pasti pernah berteriak di ruangan yang tempat yang luas seperti di gunung. Coba anak-anak teriak seperti itu dah kedengarannya. Kemari, 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 seperti itu ya. Kita lanjut. Manfaat bunyi pantul. Mengukur kedalaman laut. Nah, ini bunyi datang, sudah Bu Guru tandai di sana, bunyi datang, set. Bunyi pantul memantulkan ke atas lagi. Kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Ya. Mengetahui kedudukan benda laut. Dapat mengetahui kedudukan kapal selam dan kelompok ikan. Gelombang pantul, gelombang datang. Lihat kan, perhatikan gambarnya ini ya. Kedudukan kapal selam dan kelompok ikan dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Sudah? Kita lanjut. Selanjutnya sudah di akhir slide. Nah, untuk materi hari ini Bu Guru sudah jelaskan. Nanti Bu Guru akan kirimkan soal dan lampiran di GCR Google Classroom. Bu Guru singkat GCR ya nak ya. Nah, sekian materi untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.